Yang pertama, fase oral. Fase oral adalah tahap pertama dari teori perkembangan psikoseksual yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Fase ini berlangsung dari lahir hingga sekitar usia 18 bulan dan berfokus pada aktivitas yang melibatkan mulut. Menurut Freud, dalam fase ini, bayi mendapatkan kesenangan dan kepuasan, terutama melalui kegiatan yang melibatkan mulut, seperti menghisap, menggigit, dan menelan. Selanjutnya, ciri-ciri utama fase oral. Yang pertama yaitu sumber kenikmatan. Pada fase ini, bayi mengeksplorasi dan berinteraksi dengan dunia melalui mulut. Hisapan, terutama pada payudara ibu atau botol susu, menjadi sumber kenikmatan dan kepuasan utama. Kegiatan seperti menghisap jari, dot, atau benda-benda lain juga umum terjadi. Yang kedua yaitu pembentukan kepercayaan. Menurut Freud, pengalaman selama fase oral mempengaruhi perkembangan kepercayaan terhadap lingkungan. Jika kebutuhan oral bayi seperti menyusui atau pemenuhan kasih sayang dipenuhi dengan baik, bayi akan mengembangkan rasa percaya pada orang lain dan dunia sekitarnya. Kecenderungan oral dalam kehidupan dewasa. Orang dewasa yang mengalami fiksasi oral mungkin menunjukkan perilaku kompulsif terkait dengan mulut seperti merokok, makan berlebihan, menggigit kuku, atau berbicara secara berlebihan. Kepribadian oral. Fiksasi pada fase ini juga bisa menyebabkan perkembangan kepribadian yang disebut kepribadian oral. Ciri-ciri kepribadian ini mencakup kecenderungan menjadi terlalu bergantung kepada orang lain, memiliki kebutuhan untuk menerima dukungan emosional secara berlebihan, atau menjadi terlalu pesimis dan agresif. Yang kedua, tahap anal. Tahap anal merupakan tahap kedua dalam teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud yang berlangsung sekitar usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, zona erogen anal menjadi fokus utama energi libido anak. Konteks sosial utama untuk pengalaman ini adalah proses latihan toilet, di mana kenikmatan anal dikaitkan dengan pengendalian gerakan usus. Untuk membantu anak mengembangkan fase anal, orang tua dapat 1. Konsisten dan sabar saat mengajari toilet training. 2. Menghindari hukuman terkait kontrol buang air besar dan kecil. 3. Memperkenalkan toilet dan mengajak anak ke toilet apabila anak tersebut ingin buang air kecil atau besar. Yang ketiga, fase falik. Fase falik dilalui oleh semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan merupakan fakta fase yang wajar. Bila anak tidak melalui fase ini dengan baik, maka akan timbul masalah di masa dewasa, seperti perilaku agresif sebagai laki-laki, keinginan untuk mendominasi pria oleh seorang perempuan, dan lain-lain. Bagaimana cara yang tepat memberitahu si kecil? Fase falik merupakan fase yang normal. Perilaku ini tidak dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang, asal tidak dilakukan berlebihan. Apabila ingin memberitahu si kecil, mom dad bisa menjelaskan kepada anak bahwa area kelamin adalah area sensitif yang harus dijaga kebersihannya sehingga tidak boleh dimainkan. Alihkan juga perhatian anak ke mainan atau aktivitas fisik lain. Selain itu, hindari membentak atau menghukum anak karena ia menyentuh alat kelaminnya. Hal tersebut dapat memberikan image negatif terhadap alat kelamin dan juga seksualitas. Usia fase falik yaitu 3-6 tahun menjelaskan bahwa kenikmatan seksual dialami anak saat alat kelaminnya mengalami sentuhan atau rabaan. Dengan fase ini, anak telah mulai mengenali perbedaan lawan jenis. Bagaimana cara menghadapi anak yang sedang berada dalam fase falik? Berikan anak pemahaman dibandingkan langsung memarahinya. Orang tua bisa memberikan pemahaman kepada si kecil bahwa alat kelamin adalah organ sensitif yang tak boleh disentuh sembarang orang. Fase laten menurut Sigmund Freud adalah salah satu dari 5 tahap perkembangan psikoseksual yang terjadi pada anak-anak. Fase ini berlangsung dari usia sekitar 6 tahun hingga pubertas. Pada periode ini, energi seksual anak-anak cenderung tidak aktif dan lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan sosial, intelektual, dan komunikasi. Selama fase laten, anak-anak mulai mengeksplorasi dunia di luar keluarga mereka, seperti sekolah dan pertemanan. Mereka mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan membangun kepercayaan diri. Freud mengembangkan fase ini sebagai periode yang relatif stabil. Yang kelima adalah fase genital. Menurut Sigmund Freud, adalah tahap terakhir dalam teori perkembangan psikoseksualnya. Fase ini dimulai dari masa pubertas hingga dewasa. Pada fase ini, energi seksual atau libido terfokus pada hubungan heteroseksual yang matang. Individu mulai mengembangkan minat seksual yang lebih nyata dan mencari hubungan yang lebih intim dan sistem dengan orang lain. Thank you all for watching.
miss you.